Jadi saya menghormati kalau beliau menyampaikan seperti itu, tapi kami juga punya hak untuk menyampaikan pandangan dan juga apa yang kami rasakan. Begitu. Baper Anissa Pohan kambuh, suaminya dikatain Luhut kampungan, langsung play victim, pernah hidup di kampung. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Kenapa sih kita ini suka buruk sangka gitu? Presiden itu saya kenal lah, tidak ada sama sekali intention dia untuk melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum. Mau mencegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi. Mau supaya dicegal partainya, enggak ada itu sama sekali. Mengapa itu Presiden bisa terjadi? Saya bukan muji-muji presiden, tidak. Tapi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu. Saya jamin kalau itu. Saya kan perwira. Kalau itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara kampungan itu menurut saya. Cuma Anissa Pohan sebagai ibu kandung baper merasa si anak kesayangan diserang. Anissa memang tidak paham politik, jadi wajar dia bereaksi sesuai naluri. Meski saya juga bingung ngapain dia ngadu ke Jokowi. Anissa Pohan, mending jangan main Twitter deh kalau masih baper. Twitter itu ganas, apalagi keluargamu keluarga politik. Sindiran, ejekan, bulian, biasa di situ. Di sana tarung bebas, bukan media sosial khusus masak-memasak. Lebih baik fokus jadi ibu rumah tangga saja. Jauhi media sosial, apalagi bawa anak ke dalam pusaran politik. Istri Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Anissa Pohan, membagikan kisah tentang kampungan yang pernah ia ucapkan kepada sang buah hati. Pengalaman itu dibagikan Anissa Pohan di akun Twitter pribadinya pada Sabtu 22 Juli 2023. Yang jika dilihat seperti menanggapi kritikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut pernyataan AHY kampungan. Suatu saat, saya pernah sekali saja mengucapkan kata kampungan sambil bercanda ke anak saya. Saya kaget sendiri dengan ucapan saya sendiri dan menyesalinya sampai sekarang. Saya merasa menjadi contoh ibu yang tidak baik. Saya minta maaf kalau ada orang lain yang ikut mendengarnya. Tulis Anissa Pohan. Menurut Anissa Pohan, ketika kata kampungan disampaikannya, lantas ia merasa tak enak hati. Ia sadar kata tersebut mempunyai konotasi seperti orang yang tinggal di kampung atau berasal dari kampung, merupakan seseorang yang lebih rendah dibanding yang tinggal di kota. Bagaimana? Sudah terbaca belum bapernya dari pernyataan Anissa? Kalau buat saya sih, udah kelihatan sih ya, ditambah ucapannya seperti merendahkan diri. Tapi kayak orang lagi jongkok di Monas. Sontak saja atas cuitan Anissa Pohan tersebut sejumlah warganet menyampaikan komentarnya. Lah, kok baper dan responsif amat sama dinamika politik suami? Walaupun gak mention kita juga tahu arahnya kemana. Kayak emak-emak di FB aja, bisu-bisu gitu. Coba lebih santai sedikit mbak, gak perlu responsif dan no mention gitu. Tulis akun @asepwir. Apa yang disampaikan Anissa itu seolah-olah seperti pernah merasakan hidup susah seperti orang di kampung. Padahal ketika suaminya ngeritik pemerintah, Anissa malah dugem gak jelas di hotel mewah. Anissa juga memiliki gaya hidup yang glamor dan sering pamer tas-tas mewah. Justru apa yang dilakukan oleh Anissa itu seperti merendahkan rakyat-rakyat kecil. Tapi namanya Anissa Pohan, kita tahu kerap menjadi perbincangan di kalangan netizen. Meski bukan karena prestasinya sebagai nyonya AHY, melainkan karena sikap bapernya yang kerap menghiasi media sosial Twitter. Konon kabarnya, bapernya Anissa tak kalah dari ibu mertuanya, mendiang Ibu Ani Yudhoyono. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyindir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengatakan ada upaya pencegahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies sebagai kampungan. Luhut memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan menjegal calon tertentu agar tidak bisa mengikuti pemilihan Presiden 2024. Karena menurut Luhut, Jokowi adalah seseorang yang demokratis. Hahaha. Pedas banget statementnya. Kalau ada orang yang ngomong pencegalan, mungkin kalau dia berkuasa akan menjegal. Kalau orang itu teriak kriminalisasi, mungkin dia pernah kepikiran untuk mengkriminalisasi.
Memang masuk logika sih di saat kita merasa akan diapa-apakan. Berarti dalam pikiran kita pernah berpikir seperti itu. Atau mungkin dulu pernah melakukan itu. Mak, jelek banget dah. Antara AHY dan Anissa memang cocok banget. Yang satu tukang nyinyir gak jelas, yang satu baperan. Tapi ya nggak apa-apa juga sih kalau Mbak Anissa bilang begitu juga. Itu juga hak dia untuk berbicara sebagai istri dari Ketum Partai Demokrat yang kemudian besar akan ikut meramaikan kontestasi Pilpres 2024. Meskipun mungkin hanya berstatus sebagai pengembira saja, benarkah kata Luhut? Kampungan itu bicara-bicara seperti itu, norak dan sangat lebay? Tiada hari teriak dizolimi. Kalau di acara Oscar ada penghargaan kategori akting prihatin dan baperan terbaik, SBY, AHY, dan Anissa layak dapat lifetime achievement. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu sekalian aja kan. Itu jadi beban ini. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem aibon, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOC yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye.
saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha. Tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?